Sekarang kita akan membahas sholat tarawih. Sholat tarawih sebetulnya sama dengan sholat malam ya. Akan tetapi sholat tarawih ini khusus di bulan apa? Ramadan. Kenapa disebut sholat tarawih? Tarawih. Bahasa Arab itu tarawih. Kalau orang Indonesia taraweh. Tarawih jamak dari tarwihah, yang artinya dari kata rawwaha yurawwihu tarwihah, itu nyantai ya. Tarwih itu artinya kita melakukannya itu membuat kita enak gitu. Dari kata rawwah yurawwih, orang Arab mengatakan udah istirahatkan dirimu, rawwih nafsak ya, artinya udah kamu istirahat aja. Kenapa disebut tarawih? Ini penamaan ini ya dulu itu berasal dari penduduk kota Mekah, di mana ya di waktu itu di zaman tabi'in, imam itu melakukan sholat tarawih itu 30 lebih rakaat, 21 rakaat, maaf, 21 rakaat. Nah, di setiap 4 rakaat ya, mereka istirahat dengan cara tawaf. Jadi setelah selesai 4 rakaat mereka istirahat, tawaf. Yes. Setelah selesai tawaf mulai lagi. 4 rakaat selesai, tawaf lagi. Ya. Dan sebagian di zaman dulu setiap 4 rakaat mereka istirahat. Ya, setelah selesai istirahat agak lama kemudian sholat lagi. Maka itu disebut dengan tarwihah. Apa itu? Istirahat. Jadi sholatnya itu tidak terus 21 rakaat selesai. Karena di zaman dulu itu sholat tarawih itu bisa sampai menjelang sahur. Iya. Di mana mereka membaca dalam 1 rakaatnya itu bisa ratusan ayat, Pak. Nah, supaya mereka tidak jemu, ya mereka lakukan demikian. Di setiap 4 rakaat ada istirahat, setiap 4 rakaat ada istirahat. Ya. Maka disebutlah dengan istilah tarawih. Kenapa? Karena istirahatnya ada beberapa tarawih. Apa keutamaan sholat tarawih? Ketahuilah saudaraku, Nabi SAW selama hidupnya hanya melaksanakan sholat tarawih itu 3 malam saja. Yang disebutkan dalam riwayat Ibnu Khuzaimah, beliau sholat tarawih di malam 23, malam 25, dan malam 27. Malam 23 Nabi SAW sholat tarawih sampai 1/3 malam pertama, sekitar jam 11 atau jam 10 ya. Malam 25 Nabi sholat tarawih sampai pertengahan malam. Di malam 27 Nabi sholat tarawih sampai mendekati sahur. Sampai-sampai kata Abu Dzar, hatta khashinal falah, sampai-sampai kami khawatir tidak dapat sahur. Dan di malam 27 itu Nabi SAW membangunkan istri-istrinya. Masya Allah ya. Kemudian di zaman sahabat, tarawih sampai subuh itu dirutinkan. Ya, kalau di zaman Umar, di zaman sahabat,
Mereka 11 rakaat, Pak. Tapi satu rakaatnya mi'ina ayat, ratusan ayat. Sampai-sampai disebutkan mereka itu sholat sambil bertelekan di atas tongkat-tongkat saking panjangnya itu, Masya Allah. Kalau zaman sekarang kita praktekkan teler semua, Pak. Besok-besok nggak ada yang datang. Iya. Yang kemudian ya para ulama dari zaman ke zaman semakin berkurang. Kalau di Saudi itu di setiap masjidnya itu sholat tarawih itu harus 1 juz. Jadi ketika malam 30 atau malam Idul Fitr mereka sudah khatam Quran. Itu jadi mereka kalau di Madinah 23 rakaat, kalau di Mekah 21 rakaat. Nah, mereka itu setiap malam 1 juz. Sampai akhirnya pas malam Ramadan, apalagi di kota Madinah itu, nah itu biasanya orang-orang Saudi di sana itu kalau malam khatam Qur'annya biasanya di mana? Di Madinah penuh, Pak. Kalau malam Lailatul Qadar biasanya malam 27 di Mekah tuh, Pak. Penuh banget sampai ke jalan-jalan. Iya. Adapun di Indonesia ada beberapa masjid yang mempraktikkan itu, jadi 1 malam 1 juz. Itu juga udah kelamaan buat orang Indonesia kali. Iya. Di Al-Barkah kita belum berani ngamalin itu, Pak, karena belum, khawatir masyarakat lari. Kita melihat maslahatnya aja. Namun Nabi SAW memberikan anjuran untuk sholat tarawih. Sebutkan dalam riwayat Ibnu Khuzaimah, di malam 25 Nabi SAW sholat tarawih sampai pertengahan malam. Setelah selesai sholat tarawih, Abu Dzar berkata kepada Rasulullah, "Wahai Rasulullah, ini kita masih ada tersisa malam. Bagaimana kalau kita sholat kembali, hai Rasulullah?" Iya. Apa kata Rasulullah SAW? "Man qama ma'al imami hatta yansarifa kutiba lahu qiyamul lailah." Siapa yang sholat tarawih bersama imam sampai selesai, maka dituliskan untuknya sholat semalam suntuk. Subhanallah. Berarti kalau kita sholat tarawih bersama imam sampai selesai itu pahalanya ditulis oleh Allah sholat semalam suntuk, Pak. Masya Allah, luar biasa. Ini keutamaan pertama, bahwa sholat tarawih bersama imam sampai selesai ditulis, dicatat oleh Allah sama dengan apa? Sholat semalam suntuk. Alhamdulillah. Keutamaan yang kedua, yaitu hadis yang dikeluarkan oleh Imam Bukhari dan Muslim, bahwa Nabi SAW bersabda, "Man qama Ramadhana imanan wahtisaban ghufira lahu ma taqaddama min dzambi." Siapa yang qiyam Ramadan, siapa yang apa? Qiyam Ramadan karena iman dan berharap pahala, maka akan diampuni dosanya yang telah lalu. Apa yang dimaksud dengan qiyam Ramadan? Kata para ulama itu sholat malam di bulan Ramadan. Iya. Berarti ini menunjukkan, Pak, orang yang berusaha menjaga sholat malamnya, ya, di bulan Ramadan, yaitu sholat tarawih, maka ia mendapatkan keutamaan akan diampuni dosa-dosanya yang telah lalu. Subhanallah. Ini luar biasa sekali. Iya. Oleh karena itulah kita yang nanti insya Allah mudah-mudahan 2 bulan lagi ya kita akan kedatangan tamu agung bulan Ramadan ini, niatkan jangan sampai bolos 1 aja sholat tarawih. Kalau memang kita tidak bisa melakukan sholat tarawih di masjid bersama imam, ya setidaknya kita sholat tarawih sendiri di rumah.
Ya, yang jelas jangan sampai bolos deh Pak. Sebab orang yang qiyam di bulan Ramadan karena iman dan berharap pahala, ternyata diampuni dosa-dosanya yang telah lalu. Alhamdulillah. Kemudian bagaimana tata caranya? Yang pertama, disunnahkan secara berjamaah bersama imam di masjid. Disunnahkan secara berjamaah bersama imam di masjid. Ini berdasarkan hadis bahwa Nabi SAW pernah sholat tarawih berjamaah bersama sahabat-sahabatnya selama 3 malam. Nah, kemudian Nabi SAW tidak lakukan lagi. Kenapa Nabi SAW tidak melakukan lagi? Kenapa Nabi hanya melakukan 3 malam saja? Nah, di dalam riwayat Abu Daud Nabi menjelaskan alasannya kenapa. Apa kata Nabi SAW? Inni khasyitu an yuktab alaikum. Aku takut, kata Rasulullah, aku khawatir diwajibkan atas kalian. Ini dia Pak, alasannya kenapa Nabi tidak sholat tarawih setiap malam berjamaah. Karena Nabi takut itu jadi wajib. Ada sebuah kaidah yang penting kita pahami. Apa itu kaidahnya? Bahwa sesuatu yang Nabi tinggalkan karena takut diwajibkan, sesuatu yang Nabi SAW tidak lakukan atau Nabi tinggalkan karena takut diwajibkan, karena ada penghalang, ya. Setelah Nabi SAW meninggal dunia dan penghalang itu sudah hilang, maka boleh perbuatan itu dilakukan bila memang maslahatnya besar. Dan itu tidak termasuk bid'ah sama sekali. Makanya Al-Imam Asy-Syatibi memberikan kepada kita kaidah, apakah sesuatu yang Nabi tidak lakukan itu mutlak bid'ah atau tidak? Ya, kalau ada orang memberikan definisi bid'ah adalah sesuatu yang Nabi tidak pernah lakukan, kita katakan Nabi tidak melakukan itu pasti ada banyak sebab. Maka kata Imam Asy-Syatibi, Nabi tidak melakukan suatu perbuatan itu tidak lepas dari 3 keadaan. Keadaan yang pertama, Nabi tidak lakukan karena ada penghalangnya. Karena ada apa? Penghalangnya. Yang kedua, Nabi tidak lakukan karena belum ada pendorongnya, belum ada sebabnya. Yang ketiga, Nabi tidak lakukan sementara penghalangnya tidak ada, pendorongnya pun sudah ada. Perhatikan, yang ketiga ini Nabi tidak lakukan sementara penghalangnya tidak ada, pendorongnya pun ada. Ya, ini kaidah penting banget loh Pak. Harap dipahami baik-baik ini kaidah. Jadi yang pertama tadi Nabi tidak lakukan karena apa? Karena ada penghalangnya. Apa penghalangnya? Contohnya takut diwajibkan. Contohnya apa? Takut diwajibkan. Contoh lagi penghalang apa? Kenapa Nabi SAW di zaman beliau Al-Quran tidak dibukukan jadi mushaf? Jawabnya karena masih ada penghalangnya. Penghalangnya apa? Wahyu belum selesai, masih terus turun. Sehingga karena wahyu belum selesai,
belum dibukukan jadi mushaf. Berarti masih ada penghalangnya tidak? Oleh karena itu Nabi tidak lakukan. Nah, ketika Nabi telah wafat, tentu penghalangnya hilang kan? Contoh, Nabi takut sholat taraweh diwajibkan karena wahyu masih terus turun. Setelah Rasulullah wafat, mungkin nggak diwajibkan? Hah? Sudah tidak mungkin lagi diwajibkan. Sementara ini maslahatnya besar. Makanya Umar bin Khattab radhiyallahu anhu, di zamannya beliau menghidupkan sholat taraweh berjamaah setiap malam. Diimami seorang imam, yaitu Ubay bin Ka'ab. Lalu Umar berkata, nikmatil bid'atu hadhi, ini sebaik-baiknya bid'ah. Maksudnya bid'ah secara bahasa. Ya. Adapun secara istilah tidak. Itu tidak termasuk bid'ah. Kenapa? Karena sholat taraweh pernah dilakukan oleh Nabi sallallahu alaihi wasallam. Nabi tinggalkan karena takut diwajibkan, itu aja. Ketika Nabi telah wafat, alasan takut tidak diwajibkan sudah tidak mungkin lagi, tidak mungkin wajib lagi. Maka kemudian Umar bin Khattab, dan itu disetujui oleh para sahabat seluruhnya, tidak ada pengingkaran, sehingga ini menjadi ijma' para sahabat. Makanya ahlu sunnah wal jamaah, Pak, meyakini bahwa sholat tarawih itu sunnah berjamaah setiap malam. Hanya satu firqah yang mengingkari sholat tarawih, Syiah. Syiah mengatakan sholat tarawih itu bid'ahnya Umar. Ya, mereka nggak mau sholat tarawih. Karena apa? Yang bikin Umar. Mereka kan benci banget sama Umar. Iya. Ikhwata Islam azani Allah wa iyyakum. Nah, itu keadaan yang pertama. Jadi Nabi tidak lakukan karena apa? Ada penghalangnya. Keadaan yang kedua tadi apa? Nabi tidak lakukan karena belum ada pendorongnya. Contohnya apa? Kenapa di zaman Nabi belum ada ilmu nahwu sorof? Hah? Ilmu nahwu kapan dibuat? Di zaman Ali bin Abi Thalib. Ya. Kenapa di zaman Nabi nggak ada ilmu sorof, nggak ada ilmu nahwu, nggak ada ilmu hadis, nggak ada ilmu usul fikih? Jawabnya belum ada pendorongnya, Pak. Bagaimana mau diadakan ilmu nahwu sementara para sahabat semuanya jago-jago bahasa Arab? Bagaimana akan dibuat ilmu hadis sementara sanad belum ada, orang Rasulullah masih hidup? Bagaimana akan dibuat ilmu usul fikih sementara para sahabat usul fikih itu sudah terpatri pada jiwa dengan kefasihan bahasa mereka, mereka faham. Ketika Rasulullah telah wafat, banyak orang-orang yang masuk Islam dan tidak faham bahasa Arab. Akhirnya bersalahan dalam baca Quran. Yang harusnya dhammah jadi fathah, yang harusnya fathah jadi kasroh. Ali bin Abi Thalib melihat ini bahaya, ini bisa merusak Al-Quran. Akhirnya Ali bin Abi Thalib memerintahkan Abul Aswad Ad-Du'ali untuk meletakkan ilmu nahwu. Untuk apa? Untuk melindungi Al-Quran dan hadis Nabi Shallallahu Alaihi Wasallam. Jadi ilmu nahwu dan sorof, ilmu bahasa Arab itu sangat urgen, Pak, untuk melindungi Al-Quran dan hadis. Ya. Kemudian di zaman dulu, Pak, yang namanya huruf itu nggak ada titik, nggak ada harokat. Bayangkan, nggak ada titik, nggak ada harokat. Antum ada titik, nggak ada harokat aja puyeng. Ya, yang bahasa Arabnya gundul gitu ya. Ini apaan sih gundul gini gitu kan? Ini nggak ada titik, nggak ada harokat, bayangkan. Akhirnya bahaya. Maka di zaman Abdul Malik bin Marwan diperintahkan untuk dikasih apa? Titik. Iya. Mulai dikasih titik.
Kembali kemudian semakin orang tidak paham, dikasih titik juga bingung. Mulai dikasih apa? Harokat. Semua tujuannya adalah untuk melindungi Al-Quran. Ini termasuk bid'ah tidak? Tidak. Kata para ulama ini disebut dengan maslahat mursalah. Atau sebagian ulama memberikan istilah dengan istilah bid'ah hasanah. Tapi ingat, bid'ah di sini secara bahasa bukan istilah. Iya. Nah ini, makanya kenapa di zaman Nabi tidak ada ilmu sorof, ilmu nahu, ilmu apa? Ilmu apa lagi? Fikih, ilmu, karena belum dibutuhkan. Belum ada pendorongnya di zaman Nabi sallallahu alaihi wasallam. Maka ketika Nabi telah wafat dan pendorongnya sangat kuat sekali, bahkan itu sangat maslahat besar kalau tidak akan menimbulkan mudarat, maka dibuat, dan itu tidak termasuk bid'ah sama sekali. Tapi itu termasuk maslahat yang besar. Yang ketiga, apa yang ketiga tadi? Nabi tidak lakukan sementara penghalangnya tidak ada. Tidak ada di zaman Nabi. Nabi bisa melakukannya. Pendorongnya pun juga ada. Di zaman Nabi ada pendorongnya. Tapi Nabi tetap tidak melakukannya. Berarti itu artinya tidak disyariatkan. Itu artinya apa? Tidak disyariatkan dan tidak boleh kita mengamalkan sepeninggal Rasulullah SAW. Contoh, disebutkan dalam hadis Nabi sallallahu alaihi wasallam, salat Idul Fitri dan Idul Adha tanpa adzan, tanpa qomat. Tanpa adzan, tanpa qomat. Padahal pendorong untuk adzan di zaman Nabi ada tidak? Ada, memberitahu orang supaya kumpul. Yang kedua, penghalangnya ada tidak? Tidak ada. Nabi mampu menyuruh Bilal, "Hai Bilal, adzan." Tapi ternyata Nabi Shallallahu Alaihi Wasallam tidak lakukan itu. Maka itu menunjukkan bahwa adzan dan qomat tidak disyariatkan untuk sholat Idul Fitri dan Idul Adha. Maka siapa yang membuat adzan dan qomat untuk Idul Fitri dan Idul Adha, bid'ah. Nah, perhatikan baik-baik ini Pak. Itu bisa dikiaskan kepada semua perkara yang lainnya. Contoh, Nabi mampu tidak merayakan kelahirannya? Mampu. Ada penghalangnya? Tidak ada. Pendorongnya ada tidak? Ada, dalam rangka mencintai Rasulullah SAW. Para sahabat mampu tidak? Mampu. Pendorongnya ada tidak? Cinta kepada Rasul. Siapa yang lebih cinta kepada Rasulullah? Kita atau para sahabat? Para sahabat. Ternyata para sahabat tidak melakukan. Berarti itu memang tidak disyariatkan. Ya. Itu pahami baik-baik kaidah tersebut ya. Sehingga dengan kaidah tersebut akan terjawablah banyak problematika, permasalahan. Sebetulnya Pak, antara ulama yang mengatakan adanya bid'ah hasanah dengan ulama yang mengatakan tidak ada bid'ah hasanah, itu sebetulnya setelah kita mengetahui tiga kaidah tersebut, tampak kepada kita bahwa yang diinginkan dan yang dimaksud oleh ulama yang mengatakan bid'ah hasanah itu dua pertama, yaitu yang Nabi lakukan. Nabi tidak lakukan karena masih ada penghalangnya, atau Nabi tidak lakukan karena belum ada pendorongnya. Itu dia. Adapun yang ketiga, para ulama yang mengatakan adanya bid'ah hasanah pun sepakat nggak boleh. Contoh, Imam Nawawi mengatakan ada bid'ah hasanah. Tapi ketika Imam Nawawi ditanya tentang sholat rogoib dan sholat nisfu Sya'ban, apa kata Imam Nawawi? Itu bid'ah yang mungkar, yang diberikan pahala orang yang mengingkarinya. Padahal Imam Nawawi mengatakan ada bid'ah hasanah, ada.
Tapi untuk jenis ini nggak boleh. Kenapa? Karena kalau itu baik tentu Nabi melakukannya. Pendorongnya ada di zaman Nabi kok. Nisfu Sya'ban sama Rogaib itu, Rogaib itu sholat malam Jumat awal di bulan Rajab, Pak. Nabi mampu melakukannya, tidak ada penghalangnya. Para sahabat juga tidak ada yang melakukan, tabi'in juga. Udah gitu hadisnya palsu lagi. Maka Imam Nawawi mengatakan itu bid'ah. Tapi di zaman sekarang dianggap apa? Bid'ah hasanah. Iya. Nah, disinilah Pak, ya akan tampak kepada kita kesalahan banyak orang di zaman sekarang yang sedikit-sedikit mengklaim ini bid'ah hasanah, bid'ah hasanah. Iya. Baik, kita lanjutkan lagi Pak. Kita masuk bahas sholat taraweh nih. Jadi disunnahkan sholat taraweh itu dilakukan secara berjamaah. Kenapa? Karena itu yang dilakukan oleh para sahabat di semenjak zaman Umar, zaman tabi'in, tabi'un tabi'in, terus dari zaman ke zaman sampai zaman ini, tanpa ada pengingkaran dari para ulama, sehingga menjadi ijma', para ulama. Ya. Dan juga Nabi SAW sudah memberikan kepada kita keutamaannya yang sudah kita sebutkan tadi. Siapa yang sholat tarawih berjamaah bersama imam akan ditulis untuknya sholat semalam suntuk. Lihat, Nabi SAW memberikan anjuran supaya kita sholat tarawih bersama imam. Iya. Dan Nabi SAW memulai sholat tarawih itu dari awal malam. Makanya di zaman Umar pun memulai sholat tarawihnya dari awal malam. Dan kemudian menjadi kebiasaan terus dari zaman ke zaman sholat tarawih itu dimulai dari apa? Setelah sholat Isya. Ya, setelah sholat Isya. Ya, mereka lakukan itu. Kemudian berapa rakaat sholat tarawih? Berselisih para ulama. Sebagian ulama mengatakan 11 rakaat, tidak lebih. Dasarnya hadis Aisyah radhiyallahu anha bahwa Rasulullah SAW sabda, Rasulullah SAW yazidu fi Ramadan wala fi ghairiha ala 11 rakaat. Rasulullah SAW tidak pernah melebihi 11 rakaat baik di bulan Ramadan maupun di luar bulan Ramadan. Lihat, Aisyah mengatakan Nabi tidak pernah melebihi 11 rakaat baik di bulan Ramadan maupun di luar bulan Ramadan. Berarti itu menunjukkan bahwa Nabi SAW sholat tarawihnya hanya 11 rakaat. Dalil yang kedua, dalam riwayat yang sahih dari Umar bin Khattab, ya, bahwa Umar menyuruh Ubay bin Ka'ab dan Tamim bin Aus Ad-Dari untuk menjadi imam tarawih 11 rakaat, 11 rakaat. Wa kana al-qari yaqra'u bil mi'ina hatta kunna na'tamidu 'ala al-'asa min tulil qiyam. Dan adalah imam pada waktu itu membaca dalam satu rakaatnya ratusan ayat, sampai-sampai kami bertelekan di atas tongkat-tongkat karena saking panjangnya berdiri. Wa ma kunna nansarifu illa fi furu'il fajr. Dan ketika kami selesai sholat tarawih, sudah mulai muncul fajar kadzib, sudah mendekat, sudah mulai masuk sahur. Masya Allah, luar biasa ya tarawihnya para sahabat itu. Berarti kita nggak ada apa-apanya Pak. Kita terkadang tarawih 1 juz aja udah kayak udah hebat banget gitu ya. Ternyata di zaman sahabat Masya Allah tarawihnya kayak gitu.
Lihat ya, memang ada riwayat yang lain disebutkan bahwasanya di zaman Umar salat tarawih dilakukan 21 rakaat, tapi itu dhaif. Ya. Justru riwayat yang sahih yang ada di zaman Umar itu mereka melakukannya 11 rakaat. Sementara jumhur ulama, pendapat mayoritas ulama berpendapat bahwa salat tarawih itu tidak dibatasi dengan jumlah. Boleh 11, boleh 21, boleh 30 lebih, boleh 40, boleh sebanyak-banyaknya, silakan. Dasarnya hadis Nabi SAW bersabda, "Salatul laili mathna mathna." Salat malam itu dua-dua. Di situ Nabi hanya mengatakan dua-dua, tidak memberikan batasan berapa. Lalu bagaimana dengan perbuatan Aisyah? Perkataan Aisyah bahwa Rasulullah tidak pernah lebih dari 11 rakaat. Kata mereka, perbuatan Nabi tidak memberikan batasan. Itu mencukupkan diri dengan 11 rakaat itu lebih sesuai dengan apa yang dilakukan oleh Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Cuma jumhur mengatakan kalau kamu mau melakukan 11 rakaat tarawihnya, harusnya sifatnya juga sama dengan sifatnya Rasulullah. Salat tarawih sampai semalam suntuk, ratusan ayat satu itu, mampu enggak? Kata mereka. Kalau 11 rakaat, satu rakaatnya sampai ratusan ayat, tapi kalau kita bagi-bagi jadi 21 rakaat itu boleh ringan, kata mereka. Yang jelas, akhi, yang jelas wallahu alam, saya lebih memilih pendapat yang mengatakan 11 rakaat cukup. Tapi saya tidak mengatakan yang lebih dari 11 rakaat itu bid'ah. Kenapa? Karena tidak ada satupun ulama yang menyatakan itu bid'ah. Atau ulama yang mengatakan cukup 11 pun tidak mengatakan bahwa yang lebih dari 11 rakaat itu bid'ah, tidak. Ya, pendapat, apalagi itu pendapat jumhur, imam yang 4, semua madhab yang 4 menyatakan bahwasanya ya 11 rakaat itu lebih dari 11 rakaat itu boleh, nggak masalah. Ya. Allahu a'lam. Taib ya akhal Islam. Makanya Syekhul Islam Taimiyah berkata setelah menyebutkan tentang jumlah sholat tarawih, ada yang menyebutkan 11, 21, 23, ada yang menyebutkan 30 ya lebih dari pendapat Imam Malik, di mana zaman Imam Malik itu sholat tarawih 30 rakaat lebih, ada yang sholat 40 rakaat lebih. Ya, Al-Hasan bin Ubaidillah berkata, adalah Abdurrahman bin Al-Aswad salat mengimami kami di bulan Ramadan salat tarawih 40 rakaat ya, dan witirnya 7 rakaat. Jadi 47. Apa kata Imam Syekhul Islam Taimiyah? Wa hadza kulluhu sa'ighun. Semua ini boleh, kata beliau. Fa kaifa ma qama fi Ramadan fi hadhil wujuh faqad ahsan. Mana saja yang ia pilih dari rakaat-rakaat tersebut, sungguh ia telah berbuat bagus. Wal afdal yakhtalifu bi ikhtilafi ahwalil musallin. Dan yang paling utama, kata beliau, itu berbeda sesuai dengan perbedaan para makmum. Ya. Fa in kana minhum ihtimalun litulil qiyam fal qiyam bi asyri rakaat wa thalath ba'daha. Kalau makmumnya kuat-kuat kayak di zaman Nabi,
maka nggak apa-apa 11 rakaat, di mana satu rakaatnya baca ratusan ayat kayak di zaman Nabi Shallallahu Alaihi Wasallam. Wa in kanu la yahtamiluna fal qiyam bi 20 rakaah wal afdal. Tapi kalau 11 rakaat nggak kuat karena saking panjangnya, maka nggak apa-apa 20 rakaat itu lebih bagus lagi. Ya. Nah, ini pendapat Syekhul Islam Ibn Taimiyah rahimahullah. Yang jelas Pak, masalah ini jangan dijadikan sebagai bahan ya perdebatan, apalagi saling membuli, saling mengejek dan yang lainnya nggak perlu. Siapa yang mau 11 rakaat silakan, siapa yang mau lebih ya silakan, masing-masing melihat mana yang paling rajih menurut dia. Kemudian disyariatkan istirahat antara setelah 4 rakaat. Ittafaqal fuqaha ala masyru'iyyatil istirahah ba'da kulli 4 raka'atin. Para fuqaha semua bersepakat disyariatkan istirahat setelah 4 rakaat. Jadi 2 rakaat, salam, assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh, langsung sholat lagi 2 rakaat. Kemudian setelah 4 rakaat istirahat. Ya. Li'annahul mutawaris anis salaf. Alasannya karena itulah yang menjadi warisan para salafus saleh terdahulu. Ya. Wala'allal aslu fi hadza qaulu Aisyah, dan barangkali di antara dalil yang bisa jadikan dalil tentang disyariatkannya istirahat 4 rakaat itu hadis Aisyah, di mana Aisyah ketika mensifati salat malam Rasulullah SAW, ya, yusalli arba'an, beliau salat 4. Fala tas'al an husnihinna wa tulihinna, jangan kamu tanya bagaimana panjang dan bagusnya. Thumma salli arba'an, kemudian Rasulullah salat lagi 4. Jangan kamu tanya tentang bagus dan panjangnya. Kemudian beliau pun witir 3. Berarti di situ Aisyah mensifati 4, 3. Maka dari itu para fuqaha mengatakan salat tarawih setiap 4 rakaat istirahat, setiap 4 rakaat istirahat. Kalau penduduk kota Mekah sudah kita sebutkan tadi, setelah 4 rakaat apa? Tawaf. Ya, selesai tawaf, sholat lagi. Sholat lagi. Setelah 4 rakaat, tawaf lagi. Masya Allah. Ya. Kemudian akhul Islam azani Allah wa yakum, apakah disunnahkan mengkhatam Al-Quran dalam salat tarawih selama sebulan atau tidak? Ya. Sama sekali tidak ada dalilnya dari Rasulullah SAW, tidak pula dari para sahabat Nabi SAW. Sementara madhab Hanafiyah dan Hanabilah berpendapat disunnahkan mengkhatam Al-Quran dalam sebulan. Liyasma'an nas jami'al Quran fi tilkas shalah, supaya orang-orang mendengar Al-Quran seluruhnya di dalam sholat tersebut. Namun hukum sunnah ini butuh dalil. Tidak boleh kita katakan itu sunnah kecuali dengan apa? Dalil. Bahkan kalau kita melihat perbuatan para sahabat yang mereka sholat 1 rakaatnya ratusan ayat, kemungkinan mereka khatam Qur'annya lebih cepat dari sebulan, Pak. Bayangkan kalau mereka sholatnya dari habis Isya sampai sebelum sahur, ya, 1 rakaatnya ratusan ayat, mungkin setiap 3 hari kali khatam itu. 3 hari khatam, 3 hari khatam. Ya. Nah, ini akhul Islam azani Allah wa yakum. Tapi kalau memang misalnya disepakati, ya udah kita khatam aja, ya, biar orang-orang awam juga bisa mendengarkan Al-Quran 30 juz, jangan cuma Yasin lagi, ya. Biar mendengar nih Al-Quran 30 juz, dengerin. Silahkan, kalau memang tidak menimbulkan mudarat yang lebih. Karena zaman sekarang ini susah, Pak. Terkadang imam membaca setengah lembar aja
udah dam-deman di belakang. Ahem, ahem. Ya. Sampai-sampai ya, ketika ada imam waktu taraweh kemarin tuh ada yang membaca cuma setengah lembar, padahal bukan satu lembar, setengah lembar. Ada yang nyampein ke saya, itu Ustadz Fulan lama banget katanya. Ya, gara-gara itu cuma dia bacanya setengah lembar. Ini cuma setengah lembar, gimana satu lembar gitu. Nah ini akhi ya, karena memang masalahnya kita nggak biasa. Udah gitu buka puasanya, ya itu salahnya. Makanya sebanyak-banyaknya. Kalau buka taraweh, buka puasanya makan sebanyak-banyaknya, saya yakin antum sholat taraweh juga nggak kuat, Pak. Kenapa? Udah kenyang, ngantuk. Imam panjang dikit, aduh ini panjang amat sih ini imam. Ya, ini akibat daripada ya buka puasa yang salah itu.